Pernahkah kamu merasa hidup sedang mencoba memberitahumu sesuatu? Seolah-olah ada pola tersembunyi di balik tanggal lahirmu, angka-angka yang terus muncul, atau perasaan yang tak bisa dijelaskan namun begitu kuat mengarahkan langkahmu? Alam semesta bukan hanya hamparan benda langit yang jauh dan tak terjangkau. Ia hidup dalam setiap detak waktu, dalam setiap bisikan sunyi, dalam setiap getar emosi yang kita rasakan. Kadang, ia berbisik lewat hal-hal kecil yang kita anggap sepele. Kadang, ia mengguncang lewat pengalaman besar yang tak bisa diabaikan. Video ini adalah undangan untuk memperhatikan lebih dalam, karena mungkin selama ini semesta sudah bicara lewat hidupmu sendiri. Setiap manusia lahir di waktu yang tepat, bukan hanya secara biologis, tapi juga kosmis. Tanggal lahirmu bukan kebetulan. Ia adalah stempel awal yang membawa cetak biru dari perjalanan jiwamu. Di balik kombinasi angka, posisi matahari dan bulan, serta detik-detik pertama kamu menghirup napas, tersembunyi pesan-pesan dari semesta. Ia bukan ramalan masa depan, tapi cermin jernih dari potensi terdalam dan pelajaran yang kamu bawa dari dimensi yang lebih tinggi. Sun sign, moon sign, dan waktu kelahiran bukan sekadar elemen astrologi yang dibaca untuk hiburan. Sun sign mencerminkan cahaya yang kamu pancarkan ke dunia, esensi dari kepribadian yang kamu kenakan dalam kehidupan sosial. Moon sign menyentuh ruang batin yang paling pribadi, emosi, ketakutan, dan kebutuhan terdalam yang sering tersembunyi bahkan dari dirimu sendiri. Sementara waktu lahir dengan presisinya membuka peta langit yang unik hanya untukmu, seperti sidik jari spiritual. Lalu ada angka. Mungkin kamu lahir tanggal 3, atau 11, atau 22, angka-angka yang dalam dunia numerologi memegang frekuensi tertentu. Angka 33, misalnya, dikenal sebagai master number, yang membawa energi spiritual tertinggi, melambangkan kasih universal, kebangkitan kesadaran, dan potensi untuk menjadi cahaya bagi orang lain. Tapi bukan hanya angka yang besar yang penting. Bahkan tanggal sederhana seperti 7 atau 14 pun menyimpan pesan tersendiri, karena setiap angka adalah getaran, dan setiap getaran punya suara yang bisa kita dengar, jika kita cukup hening untuk mendengarnya. Numerologi bukan dogma. Ia adalah jembatan antara logika dan intuisi, sebuah bahasa simbolik yang menyelaraskan angka dan makna. Dan di dalamnya, kita bisa mulai memahami bahwa kehidupan bukan hanya terjadi, tapi dirancang. Bukan oleh tangan luar, tapi oleh jiwamu sendiri, yang memilih tanggal dan waktu lahir sebagai awal dari skenario hidup yang kamu tulis sebelum datang ke bumi. Maka saat kamu melihat kembali tanggal lahirmu, jangan hanya mengingat usia, lihat lebih dalam, tanyakan, pesan apa yang sedang dibawa oleh angka-angka ini? Panggilan jiwa, apa yang sedang menunggu untuk dijawab? Karena dalam setiap awal, sudah tertanam benih arah, dan mungkin, dengan mengenali kode kosmis di balik kelahiranmu, kamu akan mulai berjalan bukan hanya dengan langkah, tapi dengan kesadaran. Pernahkah kamu memikirkan seseorang, lalu tiba-tiba mereka mengirim pesan? Atau kamu merasa tertarik pada sebuah topik, dan dalam beberapa hari bertemu orang-orang yang membicarakan hal yang sama? Momen-momen ini sering kita anggap kebetulan, padahal mereka adalah bagian dari tarian halus antara semesta dan pikiranmu, sebuah irama tak terlihat yang disebut sinkronisitas. Sinkronisitas bukan peristiwa acak. Ia adalah cara semesta menjawab bisikan terdalam dari jiwamu, seringkali bahkan sebelum kamu menyadarinya sendiri. Ketika kamu berada dalam frekuensi tertentu, kamu mulai menarik pengalaman, simbol, dan peristiwa yang selaras dengan getaranmu. Bukan karena kamu mengontrol semuanya, tapi karena kamu mulai selaras dengan arus alami kehidupan. Angka-angka berulang seperti 1111, 222, atau 333 adalah contoh paling umum. Mereka muncul bukan sekadar karena kamu melihat jam, tapi karena kamu sedang membuka diri terhadap pesan. 1111, misalnya, dianggap sebagai panggilan kebangkitan, undangan untuk menjadi sadar dan hadir dalam momen. Ia seperti ketukan lembut di pintu kesadaranmu, mengatakan,
Lihatlah lebih dalam, ada sesuatu yang sedang terbuka. Namun sinkronisitas tidak selalu muncul dalam bentuk angka. Kadang ia datang lewat lagu yang tiba-tiba mengalun dengan lirik yang menyentuh hatimu, atau seseorang yang mengatakan kalimat sederhana yang terasa seperti jawaban dari pertanyaan batinmu. Kadang, ia hadir dalam pertemuan, kehilangan, atau bahkan kemacetan yang membuatmu bertanya-tanya, kenapa harus sekarang? Tapi saat kamu melihat dari tempat yang lebih luas, kamu sadar bahwa semua itu mengarahkanmu pada satu benang merah yang begitu rapi, seolah-olah semesta sedang menyusun cerita denganmu sebagai tokohnya. Momen kamu memikirkannya, lalu itu terjadi, bukan sihir. Itu adalah hasil dari pikiran yang jernih dan terfokus, yang bersatu dengan kesadaran kolektif dan membentuk realitas. Semesta merespons bukan pada apa yang kamu ucapkan, tapi pada energi di balik pikiranmu. Maka semakin kamu hadir, semakin kamu jujur dengan diri sendiri, semakin sering sinkronisitas muncul sebagai validasi bahwa kamu tidak berjalan sendirian. Pada akhirnya, sinkronisitas adalah jabat tangan halus antara kesadaranmu dan semesta. Ia bukan untuk dikendalikan, tapi untuk dipahami. Dan saat kamu belajar membaca tanda-tanda kecil ini, hidup pun mulai terasa seperti percakapan. Bukan lagi tentang mencari arah, tapi tentang mendengarkan dan mengikuti bisikan-bisikan kecil yang membawa kamu pulang ke diri sendiri. Ada kalanya logika berkata tidak, tapi hati bersikeras, iya. Atau sebaliknya, semua terlihat sempurna di atas kertas, tapi ada getaran halus yang membuatmu ragu. Itulah intuisi, suara lembut dari dalam yang sering kali datang tanpa alasan, tapi membawa kebenaran yang tak bisa dibantah. Dalam dunia yang serba rasional, intuisi sering diremehkan. Namun justru di balik ketenangannya, ia menjadi saluran paling murni dari pesan semesta. Intuisi bukan sihir, bukan pula khayalan. Ia adalah kecerdasan batin yang bekerja lebih cepat dari pikiran sadar. Ia menyaring informasi dari bawah sadar, energi di sekitar, dan bahkan getaran yang belum sempat disadari oleh logika. Pernahkah kamu merasa tidak nyaman di ruangan tertentu, padahal tidak ada yang salah secara fisik, atau kamu tahu siapa yang akan menelepon sebelum ponselmu berdering? Itu bukan kebetulan, itu adalah tubuhmu yang berbicara dalam bahasa energi. Rasa di perut, ketegangan di dada, bisikan di hati, semua itu adalah sinyal. Tubuh adalah kompas batin yang dirancang untuk membaca realitas halus yang tak tertangkap oleh mata atau telinga. Saat kamu belajar mempercayai sensasi-sensasi ini, kamu sedang membuka jalur komunikasi langsung dengan semesta, sebab semesta jarang berteriak, ia lebih suka berbisik. Ironisnya, semakin sibuk pikiranmu, semakin sulit mendengar suara intuisi. Karena itu, banyak pesan semesta tidak sampai bukan karena tidak dikirim, tapi karena tidak didengar. Intuisi hanya muncul ketika kamu cukup tenang untuk merasakannya, cukup jujur untuk mengakuinya, dan cukup berani untuk mengikutinya, meski tanpa bukti yang meyakinkan. Intuisi adalah pengingat bahwa tidak semua harus dijelaskan, tapi bisa tetap dipercayai. Dan seringkali, keputusan terbaik dalam hidup bukan yang paling masuk akal, tapi yang paling terasa benar. Dalam ruang batin yang tenang, semesta membisikkan petunjuk arah. Ia tidak menunjukkan peta, tapi menyalakan lentera kecil yang menuntunmu selangkah demi selangkah. Maka, saat kamu ragu, berhentilah sejenak, tarik napas dalam-dalam, tanyakan ke dalam, bukan keluar. Karena jawaban sejati jarang datang dari kebisingan, tapi dari keheningan. Dan dalam keheningan itu, kamu akan menemukan bahwa semesta selalu bicara lewat hatimu sendiri. Dalam perjalanan hidup, kita bertemu ratusan, bahkan ribuan orang. Sebagian hanya lewat sejenak, sebagian tinggal lebih lama. Tapi yang menarik, ada momen ketika satu kalimat dari seseorang, bahkan orang asing, terasa seperti kunci yang membuka pintu batin yang lama tertutup. Mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin itu cara semesta berbicara lewat mulut manusia lain. Setiap orang yang kamu temui membawa sesuatu, cermin, pesan, pelajaran, atau peringatan. Kadang mereka datang dengan kelembutan, kadang dengan luka. Tapi tak satu pun hadir tanpa sebab. Mungkin kamu sedang merasa ragu akan langkah besar,
lalu seseorang tiba-tiba menceritakan kisah mereka yang kebetulan mirip. Atau kamu sedang kehilangan arah, lalu seorang teman tanpa sadar mengucapkan kalimat yang menjadi titik balik kesadaranmu. Hal-hal seperti itu tidak bisa diprediksi, tapi ketika terjadi, kamu tahu, ada sesuatu yang lebih besar sedang bekerja. Nasihat dari orang tua, teguran dari rekan kerja, atau pujian dari seseorang yang kamu hormati bisa menjadi bentuk intervensi halus dari semesta. Bahkan konflik pun kadang adalah cara semesta menggarisbawahi hal yang perlu kamu lihat, pola yang berulang, luka yang belum sembuh, atau pelajaran yang belum dipahami. Mereka datang bukan untuk menyakitimu, tapi untuk menyadarkanmu. Yang paling indah, seringkali pesan terbesar datang dalam bentuk paling sederhana, obrolan ringan, lelucon, atau bahkan senyuman. Tak jarang, seseorang yang kamu bantu ternyata adalah utusan diam-diam dari semesta, yang justru mengubahmu lebih daripada kamu mengubah mereka. Mereka adalah pengingat bahwa semesta tidak bekerja secara spektakuler, tapi lewat hal-hal biasa yang diberi makna luar biasa. Kehadiran seseorang bisa menjadi hadiah yang dibungkus dalam kejadian tak terduga. Dan ketika kamu membuka bungkusnya dengan kesadaran, kamu mulai melihat pola halus yang membentuk kisah hidupmu. Setiap pertemuan seperti potongan puzzle, mungkin tak langsung masuk akal, tapi lambat laun akan menunjukkan gambaran utuh. Jadi perhatikan percakapanmu, dengarkan baik-baik. Terkadang, semesta berbicara melalui kata-kata yang tak kamu sangka penting. Kadang, pesan terbesar justru datang dari orang yang kamu temui hanya sekali seumur hidup. Tidak semua harus dipahami secara logika. Cukup tanyakan ke dalam dirimu, apa yang ingin semesta tunjukkan lewat pertemuan ini? Tubuhmu tidak hanya berfungsi untuk bergerak, bekerja, atau bertahan hidup. Ia adalah jembatan antara yang tampak dan yang tak tampak, antara dunia luar dan dunia dalam. Setiap rasa sakit, ketegangan, atau perubahan fisik seringkali bukan hanya persoalan medis, tapi juga pesan yang sedang menunggu untuk didengar. Semesta, dalam kebijaksanaan senyapnya, kerap menggunakan tubuh sebagai kanvas untuk menyampaikan apa yang tidak berhasil disampaikan lewat pikiran. Ketika kamu merasa stres yang terus-menerus dan mulai mengalami gangguan pencernaan, sulit tidur, atau nyeri yang tak bisa dijelaskan, itu bisa jadi bukan hanya gejala fisik. Itu bisa jadi suara jiwa yang sudah terlalu lama dibisukan. Tubuhmu merekam segalanya, ketakutan yang tidak diungkapkan, beban yang tak dibagi, luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Dan saat batinmu menjerit dalam diam, tubuhlah yang akhirnya bersuara. Apa yang kamu rasakan dalam tubuh seringkali adalah pantulan dari apa yang belum kamu selesaikan dalam hati. Ketidakseimbangan dalam relasi, pekerjaan yang bertentangan dengan nilai diri, atau hidup yang dijalani hanya karena seharusnya, perlahan akan menunjukkan dampaknya lewat tubuh. Sebab tubuh tidak bisa berbohong, ia akan memberi sinyal terus-menerus, hingga kamu berhenti, mendengar dan bertanya, apa yang ingin tubuhku katakan padaku? Lebih dari itu, tubuh juga merespons vibrasi yang kamu berikan padanya setiap hari, dari makanan yang kamu makan, kualitas tidurmu, hingga pikiran dan emosi yang kamu pelihara. Makanan bukan sekadar asupan fisik, ia adalah pesan energetik. Makanan segar yang alami mengirimkan sinyal kehidupan. Sebaliknya, pola hidup yang dipenuhi racun, baik dari luar maupun dalam, mengaburkan sinyal-sinyal halus itu dan membuatmu semakin jauh dari dirimu sendiri. Namun, saat kamu mulai menghormati tubuh, bukan sebagai mesin, tapi sebagai sahabat spiritual, segalanya berubah. Kamu belajar untuk tidak hanya menyembuhkan gejala, tapi mendengarkan akar. Kamu mulai melihat bahwa tubuh tidak sedang melawanmu, ia sedang membimbingmu. Ia ingin kamu kembali ke jalur yang lebih jujur, lebih selaras, lebih hidup. Maka dengarkan napasmu, perhatikan detak jantungmu, rasakan ketegangan di bahumu. Di balik semuanya ada pesan yang menunggu untuk diterjemahkan. Semesta tidak berbicara dalam bahasa manusia, tapi tubuhmu mengerti. Dan ketika kamu mulai menghormatinya sebagai bagian dari percakapan sakral ini, kamu akan mendengar pesan-pesan yang selama ini kamu cari di luar, ternyata sudah berbicara lembut dari dalam.
Pernahkah kamu merasa telah berusaha sekuat tenaga, namun hidup tetap tak bergerak kemana-mana? Pintu-pintu tetap tertutup, jalan terasa buntu, dan harapan tampak jauh dari jangkauan. Dalam momen seperti itu, mudah menyalahkan nasib atau keadaan. Namun seringkali, masalahnya bukan pada kurangnya usaha, melainkan pada kurangnya keselarasan. Keselarasan bukan tentang semua hal berjalan mulus tanpa hambatan. Ini tentang hidup yang terasa sejalan antara apa yang kamu pikirkan, rasakan, ucapkan, dan lakukan. Ketika keempatnya sejalan, kamu menciptakan resonansi, dan dalam resonansi itu, semesta mulai menyelaraskan dirinya dengan niatmu. Hidup yang tampak macet bisa jadi adalah sinyal bahwa kamu sedang bergerak dengan energi yang bertentangan dengan arah jiwamu. Pekerjaan yang kamu jalani demi uang, tapi menguras semangat. Hubungan yang tampak sempurna dari luar, tapi menyisakan kehampaan di dalam. Kebiasaan yang kamu anggap biasa, tapi diam-diam menjauhkanmu dari versi dirimu yang paling jujur. Semesta tidak menghukummu lewat hal-hal ini. Ia hanya menunjukkan bahwa sudah waktunya berhenti dan bertanya, apakah aku hidup sesuai getaran jiwaku? Pekerjaan, relasi, lingkungan, bahkan aktivitas sehari-hari adalah cermin dari vibrasi batinmu. Jika ada yang terasa berat, itu bukan karena kamu lemah, tapi mungkin karena kamu sedang memikul sesuatu yang bukan milikmu. Dan ketika kamu mulai meletakkan beban itu, dengan keberanian, kejujuran, dan kasih pada diri sendiri, kamu membuka ruang bagi hal-hal baru yang benar-benar sejalan denganmu. Ajaibnya, saat kamu menyelaraskan diri, kamu tak perlu mendorong keras pintu-pintu kehidupan. Mereka mulai terbuka dengan sendirinya. Kesempatan datang dari arah yang tak kamu duga, orang-orang yang tepat hadir di waktu yang tepat, bahkan jalan yang dulu terasa sulit, kini seperti mengalir alami. Ini bukan keajaiban acak, ini adalah hasil dari keselarasan batin yang mulai menciptakan realitas yang baru. Keselarasan adalah fondasi dari hidup yang penuh makna. Bukan karena segalanya jadi sempurna, tapi karena kamu mulai berjalan selaras dengan arus alam semesta, dan arus itu tak pernah membawa kita ke tempat yang salah. Di dunia yang penuh dengan suara, keheningan menjadi kemewahan yang sering kita lupakan. Kita terbiasa hidup dalam kebisingan, dari notifikasi ponsel, obrolan tak berujung, pikiran yang tak pernah diam, hingga kekhawatiran yang berputar seperti roda tak berujung. Namun justru dalam heninglah, suara paling penting dapat terdengar, suara jiwa. Keheningan bukan hanya tentang tidak berbicara, ia adalah ruang. Sebuah kehampaan yang hidup, tempat segala sesuatu bisa muncul tanpa tekanan. Di dalam keheningan, semesta tidak berbisik, ia menyuarakan kebenaran dengan cara yang begitu lembut, namun mengguncang. Ia tidak memaksa masuk, tapi menunggu dengan sabar sampai kamu benar-benar hadir. Ketika kamu duduk dalam diam, kamu mulai mendengar lebih dari sekadar suara dunia. Kamu mulai menyadari pola pikir yang selama ini berjalan otomatis. Kamu mulai merasakan emosi yang selama ini terpendam. Kamu mulai terhubung dengan bagian terdalam dari dirimu, bagian yang tidak membutuhkan validasi siapapun, karena ia sudah utuh. Keheningan juga membuka pintu menuju kondisi pikiran yang disebut alpha state, sebuah frekuensi otak yang paling reseptif terhadap inspirasi, intuisi, dan penyembuhan. Dalam kondisi ini, ilham tidak dipaksakan, tapi mengalir. Kamu tidak mencari jawaban, jawabanlah yang mendekat. Dan di sanalah pesan semesta mulai terdengar. Kadang hadir sebagai dorongan lembut di hati, kadang berupa gambaran tiba-tiba, atau bahkan air mata yang turun tanpa alasan logis. Tidak ada struktur atau logika yang kaku, yang ada hanya kehadiran. Dan dalam kehadiran itu, kamu menyadari satu hal, bahwa kamu tidak pernah sendiri, kamu selalu dibimbing, selalu didampingi. Meditasi, bagi sebagian orang, terdengar menakutkan karena dikira harus mengosongkan pikiran. Padahal, bukan itu tujuannya. Meditasi adalah tentang mengosongkan kebisingan agar pesan sejati bisa muncul. Bukan menghilangkan pikiran, tapi membiarkan mereka berlalu tanpa harus menanggapi setiap suara. Dalam keheningan, semesta menemukanmu. Dalam keheningan, kamu menemukan dirimu kembali.
Dan itulah akhir dari perjalanan ini. Sebuah undangan untuk lebih hadir, lebih peka, dan lebih percaya bahwa semesta selalu berbicara. Lewat angka, pertemuan, tubuh, intuisi, bahkan lewat diam. Pertanyaannya adalah, sudahkah kamu belajar mendengarkan? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.